الله يا رسول الله الله الله. Ketahui dari nas-nas minimal ada 4 aktivitas Nabi yang penting ya, karena dalam hidupnya itu Nabi memang dikenal sebagai sosok yang punya jiwa sosial, pekerja keras dan seterusnya ya. Baik. Yang pertama, Nabi SAW terbiasa menggembala kambing ya. Jadi Nabi Muhammad menggembala kambing milik kerabat dan orang-orang Mekah ke sekeliling gurun untuk merumput gaji yang didapatnya diberikan pada pamannya. Karena dia tahu pamannya ini perlu dibantu. Jadi pamannya nggak nyuruh dia kerja, tapi beliau memberikan untuk itu. Itu menunjukkan bahwa dia punya sensitivitas tinggi. Nah, di antara keberkahan seseorang itu adalah ketika dia sensitif dengan lingkungan sekitar. Kenapa kita misalkan disuruh puasa Ramadan 30 hari? Itu kan supaya terbangun sensitivitas pada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kenapa kemudian orang tua, kalau saya buat sekolah informal namanya sekolah adab buat anak usia dasar, itu orang tua saya wajibin belajar. Kenapa? Supaya orang tua merasakan bagaimana beratnya belajar, duduk, menulis. Bahkan sebelum anaknya belajar, saya wajibkan setiap bulan sekali, gitu kan. Jadi dengan itu kemudian sensitivitas itu tumbuh. Ya. Nah, contoh beberapa dalil yang dapat kita lihat terkait tentang penggembala kambing. Di antara kata Nabi, semua Nabi dulu penggembala kambing. Ya, di antara yang kita temukan dalam Al-Quran, lihat Quran surah Thaha, surat ke-20 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala katakan, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha maribu ukhra. Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku berpegang padanya, aku pukul dedaunan tumbuh-tumbuhan dengannya untuk ala ghanami, untuk gembalaanku, untuk kambingku. Wali, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya, gitu ya. Jadi kelihatan betul bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu ya punya gembalaan, yaitu kambing, ya. Makanya tidak mengherankan kalau antum nanti mengkaji hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau kita mengkaji hadis riwayat Al-Bukhari, di antara kitab yang baik, otoritatif, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mazhab Syafi'i, berjudul Fathul Bari. Beliau katakan bahwa apa hikmahnya diilhaminya para nabi itu kemudian menggembala kambing sebelum diutus menjadi nabi. Apa hikmahnya? Supaya mereka punya pengalaman mengurus umat, gitu. Mengurus kambing itu susah. Kambing ada yang suka makan rumput tetangga, kan? Iya enggak? Kenapa? Karena rumput tetangga dianggap lebih hijau dari rumputnya. Kan begitu, itu kambing tuh. Kambing suka melakukan kegiatan, saya tidak tahu, suka nggak melakukan perzinahan di tempat terbuka, gitu kan? Kambing itu, gitu kan? Berantem di tempat terbuka dan seterusnya. Jadi kalau bisa ditaklukkan, menaklukkan manusia jauh lebih mudah. Ya, bukan berarti manusia mirip kambing karena jenggotnya sama, gitu kan? Tetapi kemudian itu hikmahnya kira-kira menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ya. Berikutnya, Nabi SAW dapat upah dari menggembala. Ya. Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Faqala ashabuhu, berkata para sahabatnya, wa anta, apakah engkau juga ya Rasulullah? Faqala na'am, betul. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Ya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa qirat, yaitu berapa mata uang dinar dari penduduk Makkah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi bagaimana kemudian Nabi itu sejak kecil sudah cari uang. Ini ya. Nah, inilah untuk mencapai muasafat yang ke-8 dari pendidikan itu, yaitu qadirun 'alal kasbi, mandiri secara ekonomi.
Umat Islam itu didorong untuk mandiri secara ekonomi. Bagaimana cara dia bisa mandiri secara ekonomi? Dia harus jualan. Harus buka warung lamno, gitu, ya kan? Harus bisa dua, bisa jualan produk, bisa jualan jasa. Dalam konteks ini Nabi jualan jasa. Storytelling itu jualan jasa. Dompet duafa sekarang sedang buka kan, pendidikan dan dikirim nih ke sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Kak Jun lagi sibuk itu kayaknya, ya kan? Ya kan, itu program kan, banyak itu program saya Indonesia, nggak habis-habis tuh sekolah. Storytelling, ya, dan seterusnya. Nah itu jasa, profesionalitas jasa. Kalau tidak jasa, maka kemudian produk, gitu. Itu namanya tijarah, perniagaan. Jadi kalau antum lihat bagaimana cara jadi orang kaya dalam seluruh isi Al-Quran yang mengandung 6.236 ayat atau 77.439 kata atau 340.740 huruf, seluruhnya antum akan simpulkan caranya adalah at-tijarah wal bai', perdagangan dan jual beli. Jadi kalau kita menjadi dosen, guru, pengajar, presiden sekalipun, polisi, militer dan seterusnya, itu khidmah namanya. Tetap dalam prosesi khidmah antum tetap harus punya sumber pendapatan yang namanya perdagangan. Ulama tuh harus punya sumber perdagangan supaya dakwahnya mandiri. Contoh kasus Gontor. Gontor ini sampai sekarang dihormati sama pemerintah, nggak diwajibkan muadalah, dia harus punya standar sendiri. Kenapa? Karena dari awal pembentukan dia tidak berharap dapat dari pemerintah. Kiai Zarkasi dulu awal-awal bangun Gontor dia jual rumah apa seterusnya. Kemudian dia buat warung, gitu ya. Buat warung jualan. Orang kampung bilang, "Wah, Kiai kok jualan?" seterusnya gitu kan. Kiai Zarkasi bilang, "Saya tidak dengarkan kata masyarakat. Sekarang mereka melihat," kata dia, "bagaimana guru-guru kami tidak digaji dari murid, tapi dari wakaf-wakaf produktif atau juga dari bisnis-bisnisnya." Gitu. Dan untuk itu dia tetap mandiri. Ya, dia tidak cari customer, tidak cari murid, tapi murid yang cari dia. Karena otoritas itu mahal, gitu ya. Baik, berikutnya Nabi juga mengajarkan ada keutamaan memelihara kambing. Ya, kata Nabi, peliharalah kambing karena kambing itu penuh berkah, gitu. Jadi bagus juga kalau kita punya lahan agak cukup, punya anak 4 masing-masing dihadiahi kambing. Ya kan, dari kecil pelihara sampai besar, ya kan, jualan dari kecil. Karena jualan kambing ini nggak akan ada habis-habisnya, ya kan. Dia akan selalu beternak dan seterusnya, dan dibutuhkan setiap saat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyatu min dawabil jannah." Kambing itu hewan yang ada di jannah. Nah, gitu ya. Baik. Ini aktivitas yang pertama. Aktivitas yang kedua, Nabi meninggalkan tradisi buruk karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad muda menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya pada masa itu, seperti sia-sia, berjudi, zina, minum minuman keras, berkelakuan kasar dan lain-lain, sehingga beliau dikenali sebagai as-sadiq, al-amin, ya, yang benar, yang dapat dipercaya. Jadi sejak awal dia sudah terpercaya. Ya, bentuk kepercayaan masyarakat kepada Nabi adalah ketika mereka ingin bepergian jauh, mereka titipkan barang-barang mahal mereka kepada Nabi. Ya, jadi bagaimana tingkat kepercayaan orang itu sudah luar biasa. Harta dititipkan itu sudah percaya luar biasa. Jadi kalau ternyata Nabi kemudian mengatakan sesuatu yang mereka tidak setujui, itu bukan karena mereka nggak percaya. Mereka percaya, tapi mereka tidak mau untuk meninggalkan nenek moyang mereka. Itu aja persoalannya. Ya. Baik. Berikutnya, aktivitas muda Nabi dan terkait tentang keinginan-keinginan muda untuk melihat hiburan dan seterusnya, Nabi SAW dijaga, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matanya ditidurkan dan seterusnya. Ini nanti akan ada pelajaran kenapa mata, ya, atau saya sampaikan sekarang. Ada pelajaran kenapa mata Nabi SAW dijaga sehingga ditidurkan dari melihat hiburan. Ya, kata Ibn Qayyim kepada pemuda, pesan beliau,
Pandangan mata merupakan akar seluruh peristiwa yang menimpa manusia. Sebab pandangan melahirkan lintasan, lintasan melahirkan pikiran, pikiran melahirkan syahwat, kemudian syahwat melahirkan kemauan, selanjutnya kemauan menguat dan menjadi tekad membaca, lalu terjadilah tindakan yang merupakan keniscayaan. Kecuali bila ada penghalang yang menghalanginya. Dalam hal ini ada ungkapan kesabaran dalam menundukkan pandangan lebih mudah daripada kesabaran menghadapi penderitaan yang muncul sesudahnya. Jadi bagaimana kemudian berhati-hati dengan ain, dengan mata itu, gitu ya. Ada kutipan syair, ya, saya dapat diambil dari karya Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, Al-Hadi An-Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Dhaw'il Qur'ani was Sunnah. Syairnya berbunyi, semua peristiwa bermula dari pandangan. Sebagian besar penghuni neraka mereka yang mengentengkan keburukan. Berapa banyak pandangan yang sampai ke dalam hati pemiliknya, layaknya anak panah yang ada di antara busur dan talinya. Selama hamba punya mata yang bisa dikedipkannya, ke mata orang lain selamanya ia mengusung bahaya. Menyenangkan bila sedikit, membahayakan bila membesar. Maka nyahlah kegembiraan yang membawa pulang bahaya. Nah, itu syair orang Arab ya. Jadi ada syair-syair ada syair-syair pra Arab yang bagus juga kalau antum baca, itu kitabnya sudah diterjemahkan, berjudul Mu'allaqat ya. Mu'allaqat ini kitab syair-syair pra Arab, maksudnya sebelum Islam datang. Itu syair-syair itu dipakai para ulama untuk menafsirkan Al-Qur'an ya. Jadi kalau ulama menafsirkan Al-Qur'an ketemu kata yang sulit, mereka memahami bahwa kata Al-Qur'an ini kan bahasa Arab, maka dapat difahami dengan bahasa pada saat itu. Dan bahasa pada situ adalah bahasa sastra sebelumnya. Difahami bagaimana kata sastra waktu itu, gitu ya. Ya Rasulullah